Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat semua ya. Baik, sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapat bermanfaat buat kita semua. Dan juga kita doakan apabila ada saudara kita, teman-teman kita, orang tua kita, kerabat kita yang sedang sakit maupun ketimpa musibah, semoga diberikan kesembuhan dan juga semoga virus COVID-19 semoga segera usai agar kita bisa bertatap muka kembali dalam proses pembelajaran maupun beraktivitas kembali. Baik, berdoa dipersilakan. Oke, dapat diakhiri. Hari ini kita akan bahas mengenai perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan. Silakan dibuka LKS-nya halaman 17. Pancasila merupakan hasil karya besar bangsa Indonesia. Pancasila mempunyai karakteristik sendiri yang berbeda dari negara lain. Jadi Pancasila ini merupakan hasil dari pemikiran bangsa Indonesia. Para tokoh bangsa ketika udah merdeka, beliau memikirkan bagaimana caranya menyatukan perbedaan yang ada di Indonesia, bagaimana caranya agar Indonesia yang beraneka ragam ini bisa bersatu padu dan menjadikan sebuah fondasi yang kokoh untuk negara. Maka dibuatlah Pancasila itu sendiri. Nilai-nilai dasar Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa adalah sebagai berikut. Yang pertama, nilai ketuhanan yang Maha Esa. Di sini nilai ketuhanan yang Maha Esa artinya mengandung pengakuan terhadap Tuhan. Kita percaya adanya Tuhan dan kita melaksanakan apa yang diperintah Tuhan dan kita menjauhi apa yang dilarang oleh Tuhan kita. Berikutnya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Mengandung rumusan sifat keseluruhan budi manusia yang mengakui kedudukan manusia. Artinya di sini kita mempunyai adab. Sebagai orang Jawa kita harus menghargai, bukan cuma sebagai orang Jawa, sebagai manusia kita harus menghargai harkat dan martabat orang lain. Adil di sini menempatkan sesuatu pada tempatnya. Misalnya seperti apa, Pak? Saya sering mengatakan, kalian sudah SMA, sudah mempunyai SIM, kalian bawa sepeda motor. Tapi kalian punya adik masih SD kan tidak mungkin bawa sepeda motor. Jadi itu adil. Adil itu sesuai dengan kebutuhannya. Dan juga nilai persatuan Indonesia. Sekali lagi kita negara yang beraneka ragam sara, suku, agama, ras, dan antar golongan itu harus bersatu, tidak boleh terpecah belah. Menghargai perbedaan yang ada dan tidak mempermasalahkannya. Entah berbeda agama, tidak boleh kita mengecek-ngecek agama orang lain. Tidak ada ajaran dari Nabi kita mengajarkan sebuah kebencian kepada sesama manusia. Islam kalau dibawa dengan emosi dan lain sebagainya, mungkin tidak ada orang yang mau masuk Islam. Kalau Nabi kita orangnya emosian dan lain sebagainya, bukan orang yang penyabar, mungkin tidak ada orang yang mau masuk Islam dan lain sebagainya.
Nilai kerakyatan dan kebijaksanaan. Nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan merupakan sendi utama demokrasi di Indonesia, berdasarkan atas asas musyawarah dan asas kekeluargaan. Jadi di dalam kita memutuskan sesuatu hal, kita mengedepankan musyawarah. Di dalam ada suatu permasalahan, kita menyelesaikan dengan cara musyawarah. Karena musyawarah ini merupakan jalan yang nikmat, atau saya mengatakan jalan yang tidak memerlukan sebuah kekerasan. Pentingnya musyawarah dan mufakat untuk mencapai tujuan yang ingin kita capai. Berikutnya nilai kerakyatan dan kebijaksanaan. Yang kelima, nilai keadilan sosial. Di sini adil dalam tujuan mewujudkan tatanan masyarakat yang makmur berdasarkan Pancasila. Nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana upaya yang dilakukan pemerintah dalam merubah tatanan masyarakat dari masyarakat yang kurang miskin menjadi masyarakat yang cukup atau mampu, mensejahterakan masyarakat, memakmurkan masyarakat. Meskipun sekali lagi saya menyatakan di dalam pelaksanaannya masih banyak kekurangan, masih banyak kelemahan di sana sini, tetapi kita harus selalu mendukung apa yang diperbuat oleh pemerintah kita selama itu baik. Kalau memang itu keliru, ya kita kritik dengan memberikan sebuah solusi tanpa harus menghujatnya. Di dalam kita bernegara, di dalam kita bermasyarakat, kita tidak perlu mempersoalkan perbedaan sara. Ingat, kita tidak perlu mempermasalahkan, Kita harus menghargai perbedaan itu. Kalau kalian mempunyai tetangga non-muslim, terus mereka makan babi, ya sudah, hargai. Apakah ketika kalian melihat ada orang makan babi, terus imanmu luntur? Yang salah bukan karena orang makan babi, tapi karena iman kita memang yang belum kuat. Kita hargai. Ketika ada perayaan hari-hari besar umat non-muslim, kita hargai. Kita hargai, tidak boleh mengolok-olok, tidak boleh kita memaksakan kehendak kita. Agama Islam paling benar bagi kita, tapi belum tentu benar bagi orang lain, bagi orang yang memeluk agama lain. Mereka mempunyai kepercayaan, kita hargai. Sekali lagi saya menyampaikan pentingnya menghargai hak orang lain, tidak memaksakan kehendak, mencintai perbedaan, bersatu dalam perbedaan, berbeda dalam persatuan. Kalau dulu pada zaman peperangan kita mempermasalahkan yang namanya perbedaan, anggaplah agama. Kita mempermasalahkan perbedaan agama yang ada, apa yang akan terjadi? Mungkin sampai detik ini Indonesia tidak akan merdeka. Kenapa? Karena kita terpecah belah dari awal. Karena kita mempermasalahkan, kenapa Indonesia bisa bersatu? Kenapa Indonesia bisa merdeka? Karena kita bersatu. Tanpa mempermasalahkan suku, agama, ras, dan antar golongan. Pancasila ini merupakan rangkaian kesatuan dari sila ke-1 sampai sila ke-5. Ini merupakan satu kesatuan yang utuh. Tidak bisa kita pisahkan. Tidak bisa kita hanya mengamalkan sila pertama, terus sila ke-4, sila ke-5 kita abaikan. Jadi, sila pertama menjiwai sila ke-1, sila ke-2, dan sila pertama menjiwai sila ke-2, sila ke-3, dan sila ke-4. Sila kedua dijiwai dan menjiwai sila ke-2, ke-3, dan ke-4, dan ke-5. Jadi artinya apa? Antara sila Pancasila ini saling menjiwai dan dijiwai. Artinya harus kita jalankan semua. Kita amalkan semua. Tidak bisa kita hanya mengambil, saya mau mengamalkan sila ketiga ini, persatuan. Saya tidak mau mengamalkan sila ketuhanan. Karena saya tidak percaya Tuhan. Tidak bisa, Tidak bisa, nak. Kita harus menjalankan semua sila-sila yang ada dalam Pancasila.
Berikutnya, perwujudan Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan. Perwujudan nilai-nilai Pancasila yang pertama dalam bidang politik. Bangsa Indonesia menghargai hak asasi manusia. Bangsa Indonesia menghargai hak asasi manusia sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Di sini perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang politik dapat dilakukan dalam proses pembangunan politik negara. Misalnya saja, mewujudkan tujuan negara demi meningkatkan harkat martabat Indonesia. Dalam bidang politik, contoh kecilnya saja kita ikut pemilu, itu mengamalkan nilai-nilai Pancasila, memilih pemimpin. Dalam sekolah, memilih ketua kelas. Itu dalam bidang politik. Kalau dalam politik bernegara, misalnya saja para penyelenggara negara dan para politisi senantiasa memegang budi pekerti kemanusiaan. Artinya DPR, Presiden di dalam menjalankan pemerintahnya harus mengedepankan kepentingan rakyat, bukan kepentingan kelompok maupun golongan. Intinya seperti itu. Dan masih banyak contoh yang lainnya. Untuk contoh perwujudan sila Pancasila dari bidang ekonomi, sosial, budaya, bisa kalian baca sendiri. Masih banyak contoh yang lain. Misalnya saja dalam bidang politik, dalam kehidupan sehari-hari ya, dalam bidang penjual beli berniaga, itu tidak boleh memberatkan timbangan. Kalau 1 kilo, jangan bilang 1,5 kilo. Kalau barangnya jelek, jangan dibilang bagus. Itu pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dalam bidang ekonomi. Dalam bidang sosial budaya, itu misalnya saja menjaga budaya sendiri, mengembangkan budaya sendiri, mau belajar budaya sendiri, tidak malu. Kalian boleh, kita boleh kok belajar budaya lain, budaya luar, K-pop, Korea, tapi kita ambil yang baik-baik. Yang kurang baik tidak perlu kita ambil. Kita sesuaikan dengan kebutuhan kita maupun kebutuhan bangsa Indonesia. Karena kita ini negara yang besar, suku, agamanya, budaya ini besar sekali, banyak, ribuan suku, bahasa, dan lain sebagainya. Kita harus menjaganya. Dalam bidang sosial, kita berkehidupan dalam bermasyarakat, dalam berbicara, tidak menyakiti hati orang lain, mau bersosialisasi dalam masyarakat, tidak sombong ketika bermasyarakat, tidak merasa paling tinggi meskipun orang kaya, orang setengah kaya, maupun orang tidak kaya. Tidak boleh bersikap seperti itu. Perwujudan dalam bidang pertahanan dan keamanan, misalnya saja ikut menjadi polisi. Kalian mungkin punya cita-cita menjadi polisi, bisa lewat itu. Gak bisa jadi polisi, bisa jadi polisian ketika 17 Agustus. Karena berhubung ini pandemi COVID, tidak bisa jadi 17 Agustusan, tidak bisa karnavalan, bisa kalian dengan cara jadi hansip. Karena belum cukup umur, bisa menjaga kampung dan lain sebagainya. Itu bisa bidang pertahanan dan keamanan. Misalnya ikut politik luar negeri. Bangsa Indonesia ketika ada perang, mengirimkan tentaranya untuk menjadi penengah dalam peperangan itu. Itu bisa, itu contoh perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai bidang. Dan masih banyak contoh-contoh yang lain bisa kalian cari di internet. Kesimpulan dari pelajaran kita hari ini adalah Pancasila merupakan dasar negara Indonesia, hasil dari pemikiran para pendiri negara. Pancasila itu sendiri dalam pelaksanaannya harus dilaksanakan semua, sebab masing-masing sila mengikat. Dari antar sila Pancasila itu saling mengikat, sehingga tidak bisa kita laksanakan 1 maupun 2 maupun 3, tapi harus semua.
Pancasila sebagai pondasi negara harus kita jaga, harus kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena suatu negara akan hancur apabila tidak ada ideologi di dalamnya. Jadi itu kesimpulan dari pelajaran kita hari ini. Ingat, materi yang saya sampaikan dirangkum dan contoh-contohnya bisa kalian juga cari di internet. Tetap belajar, jangan lupa belajar, jaga kesehatan, dan juga ibadahnya tetap kita jaga semua. Saya akhiri, ketemu lagi minggu depan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.